Saat kamu mendengar kata mutu dalam layanan kesehatan dan kebidanan, apa sebenarnya yang terlintas di benakmu? Apakah hanya tentang hasil medis saja, atau lebih dari itu? Mari kita selami bab 1. Konsep dasar mutu dalam pelayanan kesehatan dan kebidanan. Ini yang perlu kamu tahu. Mutu itu bukan cuma kata tak keren. Mutu itu keseluruhan paket, fitur dan karakteristik sebuah layanan yang memenuhi kebutuhan orang, memberi rasa aman, dan bikin pengguna puas. Dalam layanan kesehatan, mutu berarti perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, mengikuti standar dan etika profesional, dan membuat pasien serta masyarakat senang. Nah, layanan kesehatan itu mencakup segalanya, mulai dari upaya individu sampai organisasi, untuk menjaga orang tetap sehat, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesejahteraan. Tapi, agar sebuah layanan bisa disebut bermutu, ada 5 syarat dasarnya. Harus tersedia dan berkelanjutan, dapat diterima dan sesuai, mudah diakses, terjangkau, dan tentu saja berkualitas tinggi. Jadi mutu itu bukan cuma soal dokter atau pengobatan. Mutu juga soal biaya, akses, dan apakah orang benar-benar merasa nyaman dengan layanannya. Tapi ini bagian yang menarik, persepsi kita tentang mutu tergantung pada latar belakang kita, apa yang kita tahu, pengalaman kita, informasi yang kita punya, bahkan status sosial kita. Itu sebabnya pasien, pekerja kesehatan, pemberi dana, dan administrator mungkin melihat mutu sedikit berbeda. Dalam kebidanan, mutu punya banyak sisi, keterampilan teknis, keterjangkauan, efektivitas, efisiensi, kesinambungan, keamanan, kenyamanan, informasi, ketepatan waktu, kualitas hubungan antar manusia. Semua ini penting ketika seorang bidan memberikan perawatan kepada pasien. Jadi bagaimana kita memastikan mutu tetap tinggi? Disitulah program jaminan mutu berperan. Program-program ini sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya, mendeteksi masalah, mencari penyebab, menemukan solusi, menerapkan solusi, memeriksa apakah berhasil, dan terus meningkatkan. Manfaatnya, jauh lebih banyak dari yang mungkin kamu kira. Jaminan mutu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kepercayaan publik, dan melindungi pekerja kesehatan dari masalah hukum ketika pasien tidak puas. Tapi keberhasilan tergantung pada beberapa hal, etika dan tanggung jawab profesional, faktor ekonomi, distribusi sumber daya, faktor sosial politik undang-undang, kesadaran masyarakat, dan akreditasi. Terakhir, jaminan mutu ada beberapa bentuk. Prospektif, konkuren, retrospektif. Secara internal, rumah sakit atau klinik bisa melakukannya sendiri. Atau secara eksternal, kelompok independen bisa turun tangan. Jadi di bab 1 ini jelas, mutu dalam kesehatan dan kebidanan bukan hanya tentang hasil. Ini tentang seluruh proses, sumber daya, dan yang terpenting kepuasan pasien. Dan menjaga mutu tetap tinggi, itu adalah kerja tim dilakukan setiap hari demi kebaikan semua.